Ini informasi yang perlu kamu ketahui berhubungan tentang kejadian di Kambodia. Seperti yang Polo tahu, kejadian di Kambodia ini memakan sangat banyak korban, baik dari Indonesia ataupun dari Korea. Tapi kayaknya lebih banyak Korea. Nah, sebenarnya setelah aku membaca kejadian di Indonesia, ini kondisinya lumayan mirip sama yang di Korea, tapi juga lumayan beda. Nah, yang sama apa? Korbannya sama-sama dipancing dengan lowongan pekerjaan. Dibilangi ada lowongan pekerjaan. Nah, kalau di Indonesia, di berita-berita itu mereka dibilangi kalau ditawari gaji sekitar 1.000 hingga 1.200 US dollar, yaitu sekitar 15 hingga 18 juta rupiah. Sedangkan kalau di Korea, orang-orang ini ditawari dengan gaji hingga kayak 6 juta hingga 7 juta Korea won. Jadi ya sekitar 70 juta rupiahan. Tapi kalau dipikir-pikir, karena ini dua-duanya merupakan angka yang cuma digunakan untuk mancing, jadi yo nggak ada maknanya sebenarnya. Dan seperti yang kita tahu, ini merupakan lowongan pekerjaan palsu. Jadi ketika ada orang daftar, dibilangi kalau kerjanya di Kambodia, dan seketika mereka nyampe di sana, paspornya langsung disita. Setelah paspornya disita, mereka dipaksa untuk melakukan penipuan secara online. Dan setelah paspornya disita, karena para korban ini nggak tahu Kambodia, nggak bisa bahasa Kambodia, jadi mereka pun bingung harus lari kemana. Dan yang menarik, nggak cuma di Indonesia, tapi di Korea beritanya juga sama. Yang sama apa? Jadi mau Korea, mau Indonesia, kan sama-sama punya kedutaan besar di Kambodia ya toh. Dan yang menarik, kalau korban-korbannya lari ke situ, katanya kedutaan besarnya itu nggak terlalu memberikan bantuan dengan baik gitu. Kalau di Indonesia, aku baca berita ada yang malah dibilangi kayak dimintai uang 5 juta gitu itu. Kalau di Korea ada yang nggak dibantu atau dibilang sekarang ini bukan jam kerja. Jadi orang-orang yang udah melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa itu tidak diberikan pertolongan yang tepat gitu. Nah, kalau ini sebenarnya kita udah tahu ya toh, orang-orang yang kesana udah disuruh kerja paksa gitu itu. Tapi jujur aku itu pengen tahu gitu loh. Sebenarnya kan orang-orang yang daftar kerja kayak gini ya juga mikir ya toh. Sekarang wes logikanya gini. Kamu mau nggak tak kasih gaji 20 juta? Hah, di Indonesia 20 juta? Kerja di mana? Nah, mungkin pertanyaan kayak gitu. Tapi kalau aku bilang gaji 20 juta kerja di Amerika, masuk akal ya toh. Gaji 20 juta di Australia, masuk akal. Gaji 20 juta di Korea, masuk akal. Paham ya toh? Biasanya kalau kita mau mendapatkan gaji yang lebih tinggi, cara yang paling gampang ya pergi ke negara yang ekonominya lebih bagus. Tapi yang menarik di sini, kita semua kan tahu kalau Kambodia itu bukan negara yang ekonominya maju banget ya toh. Tapi yang menarik, kok korban-korban ini tertipu sih? Kok korban-korban ini gak curiga sih? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya toh. Setelah aku cari-cari info di Korea, kalau berdasarkan pengacara yang di Korea, setelah dia bertemu dengan beberapa korban, kebanyakan yang pergi ke Kambodia, bukannya ini menyalahkan korban, biasanya yang berangkat ke sana ini adalah orang-orang yang pada awalnya itu udah punya hutang dan mereka berharap bisa membayarkan hutang dalam waktu yang cepat. Yo entah itu mereka nyoba investasi di kripto tapi gagal, atau mereka minjem uang untuk bisnis tapi gagal, atau mungkin papanya punya hutang lalu diturunkan. Jadi berbagai macam, dan orang-orang ini udah nggak ada cara untuk membayar hutang, dan kadang mereka ini ditagih terus, dan karena mereka udah bener-bener nggak tahu harus kemana, mereka milih untuk coba percaya ke lowongan pekerjaan yang terlihat sangat palsu ini. Jadi biasanya mereka yang berangkat ke sana pun satu sisi mereka juga curiga, tapi di satu sisi mereka juga masih berharap gitu. Dan sesampainya di sana, paspor disita, dan di situ mereka menyadari kalau mereka ditipu. Dan kalau berdasarkan pengacara, setelah mereka nyampe di Kambodia, itu nggak cuman paspornya yang disita. Setelah paspornya disita, mereka itu nggak dikasih makan 2-3 hari katanya. Bayangkan, nggak dikasih makan 2-3 hari, paspor disita di tanah luar negeri. Takut banget ya. Nah, di situ disuruh melakukan penipuan ataupun scamming via online gitu. Nah, kalau nggak mau, yuk nggak dikasih makan. Tapi kalau kamu paling tidak mencoba, kamu dikasih makan. Jadi orang-orang ini benar kayak sangat dipaksa dan sangat ditekan untuk melakukan penipuan. Nah, di situ setelah kamu nyoba melakukan penipuan, kemungkinan besar gagal ya toh. Nah, tapi kalau misalnya di sini kamu gagal lagi, kamu besok nggak tak kasih makan loh. Akhirnya mereka ini demi sesuap nasi, akhirnya mereka juga ikutan melakukan kejahatan ini. Dan masalahnya, lama-lama mereka ini tidak bisa kabur karena sebenarnya bisa dibilang mereka juga ikutan melakukan penipuan. Jadi malah diancam lagi. Kamu mau melarikan diri tak? Kamu loh yang melakukan penipuan. Kamu mau tak laporkan ke polisi sebagai penipu? Ayo, mau nggak? Nah, nggak cuman itu. Yang lebih menyeramkan, beberapa orang Korea yang Indonesia nggak yakin, beberapa orang Korea yang kesana itu bahkan dipaksa untuk mengkonsumsi narkoba. Lalu mereka diancam. Kamu tak laporkan polisi sebagai pengguna narkoba loh. Mau nggak? Oh, sik lah. Jangan gitu. Kan aku tahu alamat rumah kamu.
orang tuamu aja dah yang tak bunuh. Nah, mereka ini diancam seperti ini sehingga secara mental itu mereka itu udah sangat lumpuh. Secara mental mereka itu nggak berani untuk melakukan perlawanan. Dan yang lebih menyeramkan, setelah paspor mereka disita dan semua informasi mereka diambil sama penipu-penipu ini, informasi-informasi ini digunakan untuk minjem uang dari pinjol. Jadi misalnya orang Indonesia ke sana, paspor disita, nah nomor HP-nya dan informasinya ini digunakan untuk minjem uang dan uangnya diambil mereka. Jadinya mereka ini malah punya hutang lebih besar lagi. Sama juga orang-orang Korea yang ke sana paspornya disita. Lalu ini digunakan untuk minjem uang, uangnya diambil. Sehingga jadi punya lebih banyak hutang dan gak bisa makan juga. Jadi benar-benar depan ditutup, belakang ditutup, kanan kiri juga ditutup. Jadi gak bisa apa-apa. Dan yang menarik, ada satu perusahaan besar di Kambodia yang bukan dituduh, dicurigai ikutan membantu dalam melakukan tindak kriminal seperti ini. Nah, perusahaan yang dituduh adalah Prince Group yang dimiliki oleh konglomerat dari China yang bernama Chenxi. Dan yang lebih menarik, di Korea ada satu mantan artis K-pop yang dicurigai jangan-jangan dia ini juga merupakan bagian dari komplotan itu. Nah, fotonya bakal tak blur, dan aku yakin Pol-Pol sebenarnya bisa cari tahu siapa. Tapi kenapa orang ini dicurigai? Karena dia itu pernah menghadiri satu pesta yang kebetulan juga diadakan di Prince Brewing. Yo memang bisa jadi acaranya ini kebetulan di tempat itu, tapi yo banyaklah orang-orang yang ngerasa kayak, oh ini kok agak amis ya, kayak gitu. Kalau menurut Pol-Pol gimana?